Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara Jemaat Philadelphia Community. Salam sukacita, salam sehat selalu. Mari pada kesempatan siang hari ini, mari kita tetap ibadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak bertemu secara onsite, tetapi kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan di dalam ibadah online pada kesempatan minggu hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, sebab Tuhan kita Allah yang baik. Apapun keadaanmu hari ini, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajar kami menyembah-Mu, ajar kami sujud menyembah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita. Saya mengajak setiap jemaat Philadelphia, dimanapun engkau berada saat ini, mari kita menyembah Tuhan kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Naikkan syukurmu. Urapan Allah terjadi pagi hari ini untuk kita semuanya. Mari katakan bersama-sama, kami bersyukur Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Selamat sama Bapa 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 Sila la 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 Bapa 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 Sila ya la 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 ya la la la. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dengan setiap keterbatasan kami pada hari ini, tapi kami mau tetap sembah, sujud menyembah Engkau di hari Sabat-Mu. Berkati kami dalam ibadah online pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kami diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, dan biarlah setiap pujian kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap ibadah online kami hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada. Mari hari Sabat ini kita bersuka cita, berikan senyum yang terbaik, kasih jempol buat teman-teman kita, sekalipun kita online, baik kita ada di rumah, dimanapun, jempol kita, mari tunjukkan. Tetap bersemangat bersama-sama. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan pujikan lagu ini. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah bajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah bajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi dengan iman, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, yes. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah bajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita,
kekasih hidup kita semangat, kasih senyuman yang luar biasa. Mari beri kemuliaan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu. Dengan keterbatasan kita dalam ibadah online, tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja atas hidup Bapak Ibu dan Saudara. Mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, dan kita bersyukur pada hari ini kita tetap datang menyembah Tuhan. Apapun yang engkau alami hari ini, apapun yang Tuhan izinkan hari ini, kesulitan apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan selalu menolong. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia Allah yang sanggup membuat mujizat hidupmu. Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang engkau butuhkan. Mari kita akan katakan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pujikan dengan sepenuh hati kita. Mari katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan
percaya anugerah-Mu, kami percaya kasih karunia-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapan-Mu nyata Tuhan, urapan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami, memberkati kami di tengah keterbatasan kami dalam ibadah online saat ini. Tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami datang menyembah Engkau. Siapapun kami dikuatkan, kami dihibur, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini dengan segala keterbatasan kita bertemu kembali untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema yang kita sudah bahas minggu yang lalu, berkenaan dengan bagaimana Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus pusat hidupku. Kita ingin bertanya kembali, apakah betul Tuhan Yesus sudah kita tempatkan dalam posisi yang seharusnya menjadi pusat dalam hidup kita? Kenapa demikian? Karena Tuhan juga memposisikan kita begitu istimewa. Ayat yang minggu lalu kita baca itu dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi posisi kita adalah jemaat Tuhan yang sangat istimewa karena kita ini dipilih, kita ini diambil, kita ini didapatkan bukan dengan mudah tetapi dengan pengorbanan darahnya. Artinya Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, begitu memposisikan kita sebagai pribadi-pribadi yang istimewa. Oleh karena itu kita juga harus memposisikan Yesus sebagai pribadi yang sangat istimewa di dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang satu-satunya, sebagai Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah mengapa hari ini kita rindu untuk membahas kembali dan melanjutkan dari tema yang sangat penting ini. Bagaimana supaya betul-betul Tuhan Yesus itu menjadi pusat dari keseluruhan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita dan kita harus menempatkan Dia di tempat yang terpenting, di senternya, di tengah-tengah dari kehidupan kita, dan semua kehidupan kita itu bertumpu kepada Dia. Yesus adalah sumber, dan karena itu kita harus bersumber kepada Dia. Yesus adalah sumbernya, dan kita harus bersumber kepada Dia. Ketika kita bersumber kepada Dia, maka kita bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika kita jauh dari sumber itu atau keluar dari sumber itu, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Makanya hari ini kita diingatkan kembali supaya kita betul-betul menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita, sebagai senter dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah sumbernya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 10, ayat yang pernah kita baca minggu yang lalu. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Bapak Ibu yang kekasih, Dia adalah sumber segala sesuatu. Oleh karena itu, mari kita mendekat kepada sumber itu, supaya dari sumber itu kita dapatkan hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana
hidup orang yang berpusat pada Kristus ketika kita tahu bahwa Dia adalah sumbernya. Nah, orang yang berpusat kepada Kristus ketika dia tahu bahwa bahwa Yesus atau bahwa Tuhan adalah sumbernya, maka dalam keadaan apapun dia akan tetap merasa tenang. Mari kita baca dulu di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, salah satu contoh dari pribadi yang berpusatkan hidupnya kepada Tuhan adalah Ayub. Ayub merasa bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Makanya dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak takut kejadian apapun, keadaan apapun, karena dia tahu Tuhan itu sumbernya. Ketika dia mengalami kehilangan sekalipun, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tetap teguh, dia tetap tegar. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Ayub adalah dia tidak mengutuki Tuhan. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, katanya, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ini adalah ciri orang yang hidupnya berpaut kepada Kristus sebagai sumber, atau karena dia tahu, karena dia paham, karena dia ngerti Yesus sebagai sumber. Makanya ketika terjadi keadaan apapun, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub, kita tahu dia mengalami banyak hal yang sulit di dalam hidupnya, dan ayat ini keluar ketika dia setelah semua harta bendanya bahkan anaknya diambil oleh Tuhan, dan dia berkata kalau Tuhan bisa mengambil, dia juga bisa memberi. Kenapa? Karena Ayub tahu sumbernya itu dari Tuhan. Ayub tahu sumbernya itu dari Tuhan, sumber berkat itu dari Tuhan, sumber sukacita itu dari Tuhan, sumber keuangan itu dari Tuhan, sumber sukses itu dari Tuhan, sumber kehidupan itu dari Tuhan, sumber kekuatan dalam pelayanan itu Tuhan. Semuanya bersumber dari Tuhan. Makanya ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, kita tidak akan goyah dalam keadaan apapun. Mungkin saat-saat ini kita merasa ada sesuatu yang mungkin diizinkan Tuhan diambil dari kita. Mungkin ada yang Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin hilang dari hidup kita. Tetapi kita tahu bahwa kalau Tuhan mengambil, Dia juga akan sanggup untuk memberikan. Kalau Tuhan mengizinkan untuk hilang, Tuhan juga sanggup untuk mengadakannya kembali. Kalau Tuhan mengizinkan satu keadaan terjadi, Dia juga sanggup untuk mengubahkan setiap keadaan. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita rindu supaya hari ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus sebagai sumber. Jadikan Dia sebagai sumber dalam hidup kita. Dia pusat hidup kita dan Dia adalah sumbernya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita rindu menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Keadaan apapun tidak membuat kita menjadi sedih, gelisah. Bahkan sakit penyakit pun tidak akan membuat kita gelisah, takut. Tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus adalah tujuan dalam hidup kita. Kita berpusat kepada Kristus karena Dia adalah tujuan. Ayatnya dalam Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Yesus itu pusat hidup kita, center dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia tujuan. Dan orang yang ngerti bahwa Yesus itu tujuan, dia akan melakukan hal yang luar biasa. Bagaimana hidup orang yang berpusat pada Kristus? Karena dia tahu bahwa Kristus adalah tujuan, maka dalam keadaan apapun tujuan hidupnya tidak tergoyahkan. Kalau kita ngerti bahwa Yesus itu tujuan hidup kita, maka dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun,
tujuan hidup kita tidak akan goyah dan Kristus harus tetap menjadi tujuan dari hidup kita. Kita akan membaca dulu dalam Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan hal ini. Dia banyak mengalami berbagai macam hal dalam pelayanannya. Kesulitan, tantangan, segala sesuatu dia alami. Kesakitan, sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, tujuan hidupnya jelas. Tujuan hidupnya tidak goyah. Karena Yesus sebagai tujuan hidupnya, maka dalam keadaan apapun dia berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya tidak tergoyahkan. Semua bagi Dia, semua untuk Dia. Keadaan apapun mungkin yang terjadi saat ini tidak menggoyahkan tujuan hidup Rasul Paulus untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Semuanya untuk Dia, semuanya bagi Dia. Tidak ada halangan atau rintangan yang bisa menghalangi tujuan hidupnya. Tidak ada halangan dan rintangan yang bisa menghalangi dia mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena tujuan hidupnya jelas, yaitu semua bagi Dia, untuk Dia, oleh Dia. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita hari ini ketika kita menyadari keadaan kita dan kita mengingat kembali bahwa Tuhan adalah tujuan satu-satunya dalam hidup kita, dalam keadaan apapun kita akan berkata semua bagi Dia. Aku melakukan ini untuk Tuhan, aku melakukannya untuk Tuhan. Kita berkarya untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya tujuan kekal di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini pada hari ini kita bersama-sama mengingat kembali bahwa tujuan hidup kita adalah Yesus, menjadi serupa dengan Dia, untuk menyenangkan Dia, untuk membawa persembahan yang kudus, yang layak hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu tujuan hidup kita, itu artinya juga bahwa Dia adalah objek penyembahan kita, satu-satunya Allah yang kita sembah. Jadi kita membawa semuanya untuk diperhadapkan kepada Dia, untuk dipersembahkan kepada Dia, termasuk hidup kita dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadikan Dia tetap sebagai sumber dalam hidup kita dan kita tidak akan goyah. Dan yang kedua, kita menjadikan Dia sebagai tujuan hidup kita dan kita tidak akan goyah, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk seluruh jemaat. Biarlah dalam keadaan apapun dalam hidup kami, Tuhan tetap sebagai sumber yang terutama, terpenting dalam hidup kami. Terima kasih untuk teladan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami, menguatkan kami dalam keadaan apapun. Kami tetap berpusat kepada Tuhan, tidak goyah, tetap setia, tetap fokus kepada tujuan hidup kami, yaitu Kristus saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini. Adapun yang berulang tahun minggu ini adalah yang pertama Bapak Abednego tanggal 20 Juni dan Ibu Eva Alfa tanggal 21 Juni, Bapak Sugianto 24 Juni, Bapak Christian Budi Santoso 24 Juni, Saudara Ferry Kurniawan 26 Juni, dan Ibu Heni Ambarwati 26 Juni. Selamat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sukacita selalu. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
bersyukur kepadamu dengan segala keterbatasan kami dalam ibadah online. Tidak memudamkan kami untuk kami tetap menyembah Engkau. Diberkatilah para pria di tempat ini, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, diberkati Tuhan. Mereka diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Para wanita, para ibu, para oma, para janda di tempat ini, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Anak-anak kami yang kuliah, anak-anak kami yang sekolah, bekerja, Tuhan akan memberkati. Kami pagi hari ini Tuhan berdoa untuk jemaat Philadelphia yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi. Kami percaya mereka disembuhkan Tuhan. Mereka mendapatkan urapan yang luar biasa. Kekuatan imun terjadi buat mereka. Tambahkan kekuatan imun buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mengalir damai sejahtera, ketentraman buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami, kota tercinta ini, luputkan dari setiap sakit penyakit. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menaungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Abed, Ibu Eva, Bapak Sugianto. Kami memberkati Bapak Christian. Kami menyerahkan Saudara Ferry dan Ibu Heni ke dalam tangan kuasa-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia Allah Bapa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Lumbung-lumbung rumah tangga kita diberkati. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kita lakukan Tuhan buat kita beruntung. Rumah tangga kita diberkati, diberikan kerukunan, diberikan damai sejahtera, kesehatan mengalir atas dirimu dan seisi rumahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.